Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat izinnya kita dapat berkumpul dalam rangka membicarakan hal-hal yang penting dalam pelaksanaan tugas kita. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat dari salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru mau hadir di ruangan ini. Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini mengikuti sosialisasi saya tentang plafon Merdeka Mengajar. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang Merdeka Mengajar. Dan terima kasih juga untuk Pak Roni yang telah membantu saya menyelenggarakan kegiatan ini. Langsung aja ya, langsungnya tidak usah panjang lebar, langsung saya menjelaskan tentang Merdeka Mengajar. Apa itu Merdeka Mengajar? Sebelum saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di Merdeka Mengajar ini, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa tujuan dari Kemendikbud membuat plafon Merdeka Mengajar ini. Ada yang tahu? Ibu, Bapak, ada yang sudah pernah buka plafon Merdeka Mengajar dan sudah baca tentang plafon Merdeka Mengajar? Coba salah satu dari Ibu guru yang di sini, Bapak Ibu guru di sini bisa menjelaskan tujuan Kemendikbud untuk membuat plafon Merdeka Mengajar. Ibu Hera bisa bantu saya untuk menjelaskan tujuan dari Kemendikbud membuat plafon Merdeka Mengajar. Belum tahu ya? Ibu Binurwi, apa Bu? Untuk membantu para guru mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Betul sekali. Berarti Ibu Bis sudah buka itu plafon Merdeka Mengajar. Kemungkinan Ibu, Bapak Ibu guru yang ada di sini cuma sekedar buat akun atau udah pernah buka tentang plafon Merdeka Mengajarnya? Sudah, tapi belum menyeluruh tahu tentang fitur-fitur yang ada di Merdeka Mengajar. Nah, saya akan kasih tahu ya, ini sepengetahuan saya sebagai peserta pembangkit yang sudah saya baca-baca tentang plafon Merdeka Mengajar. Plafon Merdeka Belajar itu, Merdeka Mengajar itu dibuat oleh Kemendikbud itu untuk mempermudah guru mengetahui tentang kurikulum Merdeka. Jadi kalau dulu di K13 kita mengetahui kurikulum Merdeka itu dengan diadakannya diklat kan? Biasanya entah guru bahasa Inggris dari sekolah kita dikirim untuk diklat mengikuti kurikulum K13. Nah di sini karena kita memiliki menteri yang jago sama IT, jadi di sini dia mempermudah guru untuk mengetahui kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi dibuat nyala namanya plafon Merdeka Mengajar. Jadi guru bisa membaca dan mengetahuinya melalui gawai Android. Bapak Ibu guru, kan yang udah Bapak Ibu guru buat akun di Merdeka Mengajar, jadi Bapak Ibu guru bisa belajar sendiri di rumah, buka gawai Androidnya, terus buka peta rumah belajarnya, Merdeka Mengajarnya. Nah jadi bisa cari tahu sendiri. Jadi tidak usah panjang lebar saya menjelaskan tentang pendahuluannya, saya langsung masuk aja tentang fitur yang ada di Merdeka Mengajar. Kita masuk dulu pertama kali ke situsnya dulu. Situs Merdeka Mengajar yaitu guru.kemendikbud.go.id. Kemudian kita masuk dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar. Nanti dia akan menampilkan beranda yang pertama kali yaitu asesmen murid. Nah, di sini fungsi dari asesmen murid ini untuk mengetahui pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar dengan melalui soal yang bisa kita gunakan di sini atau bisa juga kita buat soalnya, terus kita kirim
secara luring, offline. Jadi kita bisa mengetahui, oh anak ini sudah menguasai atau belum pelajaran yang kita ampuh. Ini asesmen murid. Nanti bisa diklik ya di HP-nya ibu-ibu sama bapak yang portal Merdeka Mengajarnya. Kemudian yang di sini perangkat ajar. Perangkat ajar ini fiturnya ini berfungsi untuk mempermudah Bapak Ibu guru mencari bahan ajar, modul ajar, kemudian modul proyek dan buku teks. Jadi kan sangat mempermudah kan? Ini fitur ini platform Merdeka Mengajar ini dalam proses belajar mengajar guru di kelas. Nah, jadi bisa di sini dilihat pilih perangkatnya sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari atau yang kita ampuh. Nah, di sini bisa di-download nanti modul ajarnya sesuai dengan pelajaran yang kita ampuh. Kemudian pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini untuk mengetahui untuk guru-guru bisa mencari tahu tentang kurikulum Merdeka. Apa fungsi dan manfaatnya, apa tujuannya kurikulum Merdeka. Terus capaiannya untuk apa kurikulum Merdeka. Jadi di sini di fitur pelatihan mandiri ini kita bisa mencari tahu tentang kurikulum Merdeka. Kemudian di bukti karya. Di bukti karya ini kita bisa saling berbagi karya kita. Misalnya kita punya karya kan? Kita punya karya misalnya tentang metode pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk belajar lebih aktif. Nah, kita punya videonya. Jadi kita bisa di sini menge-share atau men-sharingkan kepada guru-guru seluruh Indonesia di bukti karya. Ini internetnya tak connect, jadi susah saya untuk mempraktekannya. Jadi kalau misalnya connect tadi saya praktekkan cara mengupload bukti karya. Tapi di sini udah ada yang pernah kan menguploadkan bukti karya seperti ibu kita yang udah PPG. Sudah, Bu. Nah, di bukti karya ini. Terus kita juga bisa melihat video-video dari guru-guru seluruh Indonesia. Kemudian komunitas ini bisa dilihat. Ini komunitas kalau Bapak Ibu guru mau ikut seminar, webinar untuk menambah pengetahuan, Ibu bisa mengklik fitur platform Merdeka Mengajar dengan mengklik komunitas. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa mengikuti webinar, menambah pengetahuan tentang kurikulum Merdeka. Nanti banyak orang-orang yang berpengalaman di sini tentang kurikulum Merdeka saling berbagi tentang pengetahuan kurikulum Merdeka. Nah, bisa diakses di sini ya. Kalau misalnya mau ikut di kelas, webinar. Kemudian video inspirasi. Video inspirasi ini adalah fitur platform Merdeka Mengajar yang disediakan untuk kita sebagai guru menggunakan video inspirasi ini. Video inspirasi ini nanti bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi siswanya itu lebih aktif atau lebih menarik dia kalau belajar kalau menggunakan video ya. Di sini bisa dilihat nanti video inspirasi dari guru-guru di seluruh Indonesia. Kemudian tentang kurikulum Merdeka. Nah, di sini prinsip dasar kurikulum Merdeka yaitu berpusat pada murid. Prinsip dasar kurikulum Merdeka adalah berpusat kepada murid. Kemudian profil Pancasila. Sebenarnya kita kemarin di HT kan membahas tentang profil Pancasila. Sebenarnya di sini di platform Merdeka ini sudah ada semua tentang profil Pancasila. Tidak usah lagi kita memikirkan. Sebenarnya sudah dipikirkan, terus sudah dibuat di profil Pancasila di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian ini lagi CP dan ATP, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di sini bisa dilihat dan bisa diambil sesuai dengan pelajaran yang kita ampuh. Nah, sebenarnya di platform Merdeka Mengajar ini semua fitur-fiturnya dibuat untuk
mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Jadi guru tidak lagi sibuk dengan urusan modul, karena modulnya sudah ada di sana dan bisa di-download. Kemudian capaian pembelajaran, udah tahu capaian pembelajaran kita karena sudah dibuat di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di ATP alur tujuan pembelajaran juga udah bisa kita download di sini. Nah, jadi di sini sangat bermanfaat, platform ini bermanfaat untuk guru di seluruh Indonesia. Itu saja yang saya jelaskan tentang platform Merdeka Mengajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, nanti saya minta tolong sama Pak Roni untuk menjawabnya. Karena Pak Roni yang lebih tahu, karena dia ditanya. Saya baru sahabat kita. Sahabat. Saya belajar sendiri. Saya baca-baca sendiri dan saya pahami sendiri. Nah, sekarang